peraturan yang telah dicabut maupun yang masih berlaku beserta status hukumnya, memberi manfaat bagi masyarakat, bagi peserta pemilu, dan juga manfaat bagi penyelenggara pemilu itu sendiri. Halo teman-teman pemilih, kita berjumpa kembali dengan podcast KPU Sika. Bersama saya Rini Maran sebagai host podcast kali ini. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman pemilih dalam episode ini. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenal JDIH KPU atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan tema Transparansi Hukum demi terciptanya pemilu berkualitas. Untuk diketahui bersama bahwa JDIH menjadi salah satu informasi penting berkaitan dengan produk hukum. Mengapa JDIH itu penting? Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkannya, dan apa manfaatnya bagi penyelenggara, peserta pemilu, akademisi, serta masyarakat umum? Untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan secara rinci oleh narasumber kita yang pastinya merupakan orang yang mumpuni di bidangnya, yaitu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sika. Untuk mempersingkat, kami persilakan kepada Bapak Ketua Divisi untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman pemilu. Silakan Pak. Oke, terima kasih host. Sebelum kita bincang-bincang tentang JDIH itu sendiri, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya sering disapa Puja Boy, dipercayakan untuk mengambil Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Sika. Terima kasih. Baik Pak Puja, sebelum kita membahas lebih dalam terkait tema kita kali ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara dasarnya apa itu JDIH? Apa sebenarnya itu JDIH? Oke, baik Bu Rini. Mengenal tentang JDIH sendiri, JDIH itu merupakan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Itu adalah suatu sistem secara nasional yang mengelola, mendokumentasikan dan menghimpun, mengintegrasikan dan menyebarluaskan seluruh dokumen hukum secara tertib, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Nah, di lingkungan KPU sendiri, JDIH itu terselenggara berdasarkan peraturan KPU nomor 16 tahun 2024 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum. Di lingkungan KPU sendiri, JDIH juga merupakan pusat informasi hukum kepemiluan yang kita kenal dengan Legal Information Center, menyediakan akses terbuka terhadap seluruh produk hukum, kebijakan, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Nah, JDIH ini juga kalau dilihat semacam perpustakaan digital yang kita siapkan terhadap seluruh masyarakat, baik itu peserta pemilu, akademisi, dan juga masyarakat umum tentunya, media dan lain-lain. Itu yang kita siapkan sehingga terhadap ini mereka punya akses terhadap segala macam informasi berkaitan dengan produk hukum itu sendiri. Oke, baik Pak Puja. Untuk JDIH itu sendiri sebenarnya apa tujuan dari JDIH? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat umum dan teman-teman umum. Oke, baik Ibu Rini. JDIH sendiri itu bertujuan untuk yang pertama mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Dan yang berikut juga menjamin keterbukaan informasi hukum kepada masyarakat. Dan juga JDIH sendiri menyiapkan dokumen hukum yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang berikut juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Yang terakhir itu mendukung terwujudnya good governance dan e-government dalam pelayanan informasi hukum. Oke Pak, baik. Untuk JDIH itu, di dalam JDIH itu tersendiri itu informasi apa saja yang tersedia di dalam website JDIH KPU? Oke, terima kasih Bu Rini. Jadi dalam JDIH itu sendiri memuat berbagai jenis dokumen hukum. Antara lain itu ada undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, dan juga ada peraturan Komisi Pemilihan Umum yang kita kenal dengan PKPU, dan juga ada keputusan KPU,
dan juga ada hal-hal lain itu berkaitan dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, ada surat edaran, ada pedoman teknis, ada naskah akademik juga. Terus juga ada monografi hukum dan artikel hukum, dan juga dokumentasi kegiatan hukum, serta peraturan yang telah dicabut maupun yang masih berlaku beserta status hukumnya. Nah, semua itu yang nanti akan disampaikan melalui JDH itu sebagai informasi yang diberikan pada masyarakat dan klien kami. Seperti itu. Oh iya, jadi seperti yang Bapak katakan tadi, JDH itu seperti perpustakaan digital KPU ya Pak ya. Jadi siapa saja yang ingin mengetahui tentang produk-produk hukum dan lain-lain tentang KPU bisa akses ke website JDH KPU. Dan khusus untuk KPU Kabupaten Sika langsung ke akses ke website KPU JDH KPU Kabupaten Sika. Yeah. Baik Pak Puja, mungkin bisa dijelaskan juga apa manfaatnya JDH bagi masyarakat. Oke, terima kasih Bu Rini. Jadi manfaat JDH bagi masyarakat umum. Nah, JDH sendiri itu juga memiliki manfaat strategis. Antara lain itu memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi hukum yang resmi dan terpercaya. Terus juga meningkatkan literasi hukum kepemiluan. Jadi masyarakat bisa mengakses di situ dan juga bisa menambah semacam pengetahuan bagi mereka tentang produk hukum dan kepemiluan. Dan yang berikut juga masyarakat bisa memahami tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Dan juga menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, media dan organisasi masyarakat untuk menjadi semacam sumber informasi, sumber rujukan yang mereka bisa dapatkan berkaitan dengan semua produk hukum itu. Yang berikut juga dengan adanya JDH ini sendiri, dia dapat mengurangi penyebaran informasi hukum yang tidak benar, yang hoax yang ada di masyarakat sendiri. Dan yang berikut itu JDH sendiri juga bisa dapat memberikan masyarakat bisa berpartisipasi terhadap proses demokrasi dan kepemiluan, dan juga mereka dapat mengawasi terhadap semua proses penyelenggaraan pemilu. Selain manfaat bagi masyarakat umum, JDH juga memberikan manfaat juga bagi peserta pemilu tentunya. Jadi bagi peserta pemilu, baik partai politik, pasangan calon, calon anggota legislatif, dan juga tim kampanye, dan juga peserta pemilu lainnya. Nah, jadi ini sangat penting karena memang dalam pemberian manfaat terhadap peserta pemilu itu menjadi pedoman resmi mengenai seluruh regulasi pemilu yang harus dipahami. Dan yang berikut itu membantu memahami persyaratan pencalonan. Dan itu informasi kita berikan melalui JDH ini. Dan juga berikut itu menjelaskan tentang tata cara berkampanye tentunya. Dan juga bagaimana mereka bisa mengetahui mekanisme pelaporan dana kampanye. Karena itu semua kan termuat dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum yang kita mudahkan informasi itu mereka dapatkan melalui JDH. Dan juga yang berikut itu dapat memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan pemilu dan menjadi referensi ketika menyusun strategi dan kepatuhan hukum. Seperti tadi saya sampaikan bahwa JDH ini juga memberi manfaat bagi masyarakat, bagi peserta pemilu, dan juga manfaat bagi penyelenggara pemilu itu sendiri, bagi KPU, baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah, bagi KPU sendiri manfaat JDH itu sebagai basis data hukum, jadi legal database yang kita miliki. Yang berikut juga sebagai pusat referensi penyusunan kebijakan, dan juga sebagai sarana harmonisasi regulasi, dan juga media dokumentasi seluruh produk hukum, instrumen pembinaan hukum internal, dan juga pendukung pengambilan keputusan berdasarkan regulasi. Nah, itu manfaat yang bagi penyelenggara pemilu, bagi KPU itu sendiri. Dan juga fungsi strategis JDH bagi KPU itu hal yang paling penting, fungsi utama dan strategis itu yang pertama itu fungsi dokumentasi hukum
Jadi menghimpun, mengelola dan mengarsipkan produk hukum tentunya. Yang berikut itu ada fungsi informasi hukum. Jadi menyediakan akses informasi hukum dengan cepat dan mudah kepada masyarakat. Yang berikut juga ada fungsi edukasi hukum di situ. Jadi bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mereka bisa akses melalui JDH. Dan juga yang berikut itu sebagai fungsi harmonisasi regulasi. Jadi memastikan keselarasan produk hukum. Yang berikut itu fungsi pelayanan publik, memberikan layanan informasi hukum yang berkualitas, tentunya yang benar, akurat, dan terlepas dari segala informasi hoax tentunya, karena ini menjadi sumber resmi terpercaya. Yang berikut juga fungsi transparansi, jadi bagaimana memperkuat keterbukaan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dan juga ada fungsi akuntabilitas, mendukung setiap kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Berarti untuk website JDIH KPU itu datanya, informasi harus selalu diupdate terus ya Pak ya, baik dari peraturan-peraturan KPU maupun informasi-informasi lain tentang produk-produk hukum harus diupdate terus. Baik Pak Puja, tidak terasa kita sudah berada di sesi terakhir. Mungkin ada pesan, ada kata tutup untuk masyarakat dan teman-teman pemilih. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya Bu Rini. Sebagai penutup mungkin saya mau sampaikan begini, bahwa JDH itu bukan sekedar arsip digital produk hukum, melainkan juga merupakan pusat layanan informasi hukum kepemiluan yang mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, profesional, berintegritas, dan berlandasan kepastian hukum. Karena melalui JDH, masyarakat, peserta pemilu, akademisi, peneliti, media, maupun penyelenggara pemilu memperoleh akses terhadap dokumen hukum yang resmi, yang mutakhir dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, tentu kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengakses informasi ini melalui laman medsos JDIH Kabupaten Sika, dan juga melalui IG, dan juga Twitter, dan juga ada website resmi dari KPU Kabupaten Sika. Seperti itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Puja sudah bersedia hadir dan sudah memberikan informasi yang penting untuk podcast KPU Sika kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman pemilih yang sudah terus bersama podcast KPU Sika. Tetap ikuti podcast KPU Sika, jangan lupa follow akun media sosial KPU Sika, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.